Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan dan mengkaji hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dijelaskan tentang masalah berjamaah dan sekarang kewajiban atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang tersebut menjadi imam. Kita sudah mengetahui bahwa sholatul berjamaah, sholat dengan berjamaah tidak wajib. Namun walaupun tidak wajib, sangat rugi bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah karena orang tersebut telah meninggalkan keutamaan yang sangat besar, faidah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar, yaitu beribadah seperti 27 kali beribadah. Bahkan riwayat disebutkan barang siapa orang yang berjamaah di masjid tempatnya sholat Jumat, seperti tempat sini disolati sholat Jumat, yaitu adalah sholatul jami', sholat jami', masjid jami' itu adalah masjid jami' yaitu adalah masjid yang ditempati sholat Jumat. Maka orang tersebut pergi ke masjid tersebut ditempati untuk bersolat sholat Jumat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Maka orang tersebut seperti mendapatkan pahala umroh. Naam. Di sini dijelaskan bahwa ketika orang tersebut sholat berjamaah, imam tidak wajib niat untuk menjadi imam. Namun yang sekarang wajib untuk atau biar sholatnya tersebut menjadi sholat berjamaah, makmum yang paling penting bagaimana dia berniat untuk mengikuti gerakan orang yang ada di depan atau orang yang dituju, yaitu dengan bahasa makmuman, usolli fardhu dhuhri, makmuman, usolli fardhu asri, makmuman. Dengan ini menjadi sholat berjamaah. Adapun imam tidak wajib. Akan tetapi imam tersebut tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah kecuali imamnya mengatakan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi imaman, usolli fardhu isya'i imaman lillahi ta'ala. Namun imam tersebut wajib. Ada kalanya ada 4 hal di mana imam ini wajib untuk niat menjadi imam. Kalau tidak niat menjadi imam maka sholatnya tidak sah. Di sini dijelaskan faslun alladzi yalzamu fiha niyatul imamah. Wajib ada 4 perkara atau ada 4 sholat di mana imam wajib niat menjadi imam. Pertama Jumat. Karena Jumat ini harus berjamaah. Makanya yang makmum harus niat makmum dan yang imam harus niat imam. Karena sholat Jumat tidak boleh sholat sendirian, harus sholat berjamaah. Dalam mazhab Syafi'i caranya sholat berjamaah gimana? Ya udah niat yang makmum niat menjadi makmum, yang imam niat menjadi imam. Baru di sini terjadi sholat berjamaah. Makanya dalam sholat Jumat imam wajib niat usolli fardhu jum'ati imaman. Usolli fardhu jum'ati imaman lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia, saya mau sholat Jumat menjadi imam. Yang makmum juga begitu. Makmum wajib ketika dia mau sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i dia wajib mengatakan saya mau sholat Jumat makmuman. Saya mau sholat Jumat menjadi makmum lillahi ta'ala. Wa hakadha. Alladzi yalzam fiha niyatul imam arba'al jum'ah. Pertama Jumat. Yang kedua yaitu adalah wal mu'adah. Apa artinya mu'adah? Yaitu adalah sholat yang diulang-ulang. Naam. Al-mu'adah yaitu adalah orang yang sholat yang diulang. Jadi umpamanya istrinya ada di rumah tidak mau keluaran. Istrinya tidak mau keluaran. Imamnya mau di apa? Suaminya mau sholat di masjid. Suaminya sholat di masjid. Setelah itu balik kembali ke rumah. Terus berjamaah dengan istrinya. Ini namanya sholatul mu'adah, sholat yang diulang. Dan ini sunnah dilakukan ketika ada seseorang sholat sendirian di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang sudah sholat, "Amma tasaddaqta ala akhik? Apakah engkau tidak mau bersedekah kepada saudara kalian ini?" Sedekah apa ya Rasulullah? Wong ini tidak minta uang, dia sholat sendirian. Kalian bersedekah pahala. Sedekah berpahala. Bagaimana sedekah berpahala? Maksudnya kalau ada sholat seorang sendirian, ada orang sholat sendirian, engkau sampaikan orang tersebut, engkau ajak sholat berjamaah. Walaupun kamu sudah sholat maghrib, walaupun kamu sudah sholat wajib, tapi engkau bersedekah dengan sholat berjamaah, maka engkau sama seperti bersedekah uang kepada orang tersebut. Amma tasaddaqta ala akhika an tusalliya ma'ah? Rasulullah bersabda al-hadis au kama qala, bukankah apakah kamu tidak mau bersedekah kepada dia? Bagaimana cara bersedekah? Yaitu mengajak orang tersebut sholat berjamaah atau membantu dia untuk sholat berjamaah. Makanya di sholat i'adah itu sunat apabila kalian menemukan ada orang sholat kalian sholat sendirian menemukan orang sendirian, maka sampean sunnah untuk samperin dan diajak untuk berjamaah bersama. Nah, sholatul mu'adah, sholat yang diulang-ulang, sholat yang kedua ini harus berjamaah. Sampean sholat duhur, sholli fardhu dhuhri, diulang lagi, sholli fardhu dhuhri 3 kali, sholat duhur 3 kali. Nah, tidak bisa. Yang kedua dan yang ketiga harus berjamaah. Kalau kamu mau mengulang berjamaah, kalau mau mengulang sholat kamu, maka disunnahkan maka wajib untuk berjamaah. Kalau tidak ada berjamaah ya sudah cukup yang pertama. Ini bagi orang yang menginginkan untuk amal ibadah. Kan pernah kita ini di Tarim, di Hadramaut, di Yaman, sholat witir, sholat tarawih bisa sampai 5 kali satu malam. Sholat tarawih, kita orang sholat tarawih sampai 5 kali, 4 kali, tapi enggak setiap malam. Kalau sampai setiap malam kurus ya. Ini sholat tarawih kalau di Yaman itu karena di kami di Tarim itu sholat tarawihnya enggak bareng. Jadi di sana masjid banyak, masjid di kota tersebut banyak. Dulu ada 350 masjid, besarnya cuma sekecamatan lah. Besarnya Tarim ini sekecamatan. Walaupun catatan kepemerintahan Tarim itu sekelas kabupaten, tapi lebarnya ya kayak satu kecamatan lah. Kecamatan Sampang ini sudah seperti satu kecamatan ini lebar luasnya seperti kecamatan Sampang. Terhitung di tempat tersebut ada sekitar 350 ini dulu. Kalau sekarang bisa sampai ke 400 atau 450 masjid. Dan dari masjid ke masjid ini tidak sama sholat tarawihnya. Kadang ada yang tarawih jam 8, ada yang jam setengah 9 sampai terakhir jam setengah 3. Nah, kalau dalam tanggal 21 atau tanggal 23 Ramadan, guru kami ini mengajak santri-santrinya untuk setelah berjamaah tarawih, sholat isya, sholat tarawih bersama di pondok kami, jalan lagi ke masjid-masjid untuk sholat tarawih bersama masjid yang menjalankan jam 11, jam 12. Karena kami kalau tarawih mulai dari jam setengah 9, sholat isya selesai jam 11 atau jam setengah 12. Itu tarawih isya dan tarawih. Baru setelah itu, kalau tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan, kita pergi ke masjid-masjid sampai kadang kita sholat 23 Sholat 3 kali sholat tarawih atau sampai 4 kali sholat tarawih. Nah, ini namanya i'adah, sholatul mu'adah, sholat yang diulang-ulang. Yang sholat diulang-ulang ini enggak boleh kecuali berjamaah. Jadi isyanya diulang sampai 4 kali juga, tarawihnya sholat diulang sampai tarawih 2 kali juga atau 3 kali. Nah, itu boleh
apabila yang kedua itu sholat berjamaah. Makanya di sini dijelaskan kalau mau sholat kamu mau diulang-ulang, maka wajib untuk berjamaah. Seperti sampai mau isya. Guru kami ini di Kediri, ini kalau tarawih mau tarawih sholat isya itu sholat di pondok, terus kemudian sholat di rumah lagi bersama istrinya. Jadi sholat 2 kali. Ini yang kedua kali, sholat isya 2 kali, sholat subuh 2 kali, boleh. Yang asalkan yang kedua ini berjamaah. Tapi kalau cuma sholat sendirian mau isya, berapa mau sholat isya? Mau 4 kali sholat isya. Yang kedua jamaah lah, yang ketiga berjamaah lah, enggak boleh. Enggak boleh, harus berjamaah. Makanya wal mu'adah, ketika sholat i'adah ini wajib niat berjamaah, baik yang imam atau yang makmum. Kalau mau diulang. Wal mandurah, apa mandurah? Yaitu sholat nadar. Nadar ini tidak bisa terjadi kecuali di hal-hal yang sunnah menjadi wajib. Nadar tidak bisa mubah. Contohnya, saya niat mau makan. Nadar mau makan. Saya nadar mau makan. Saya kalau mendapatkan kesehatan, saya nadar mau makan. Makan. Kenapa kok masih nadar makan sampean? Enggak usah nadar. Nadar enggak bisa terjadi yang dimubah. Atau mau nadar makruh. Nadar makruh bagaimana nadar makruh? Nadar makruh, saya mau minum dari sini ke pasar Sampang, mau minum berdiri, berjalan sambil mau minum. Saya nadar lillahi ta'ala. Enggak sah. Kenapa kok enggak sah? Karena sampai nadar makruh, apalagi sampai nadar haram. Saya nadar, kenapa? Saya nadar. Nanti kalau saya mendapatkan uang, saya akan sedekah kepada pacar saya. Enggak usah. Ada haram aja. Ini haram, enggak usah nadar seperti itu. Ini justru tambah dosa. Nadarnya sampai tambah dosa kalau niat tala'ub. Niat main-main terhadap agama. Jadi nadar ini bisa disahkan atau bisa dilaksanakan apabila niatnya itu nadar sunnah, maka menjadi wajib. Artinya, contohnya sekarang duha sunnah apa wajib? Sunnah. Berjamaah sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kalau sampai nadar, saya nadar mau sholat berjamaah, maka sholat berjamaah sekarang wajib dilaksanakan. Saya nadar mau sholat duha, sholat duha saya sunnah. Tapi ketika sampai nadar, maka sampai apa? Wajib sholat duha. Wah katakan ba'dul awliya, sebagian para ulama, karena mereka ini mempunyai hitung-hitungan yang sangat terperinci untuk akhirat. Jadi beliau ini para ulama, para awliya mencari cara bagaimana menambah pahala di akhirat. Sehingga sebagian ulama kalau mau masuk ke masjid, ini mau masuk masjid niat iktikaf, tapi niat iktikaf nadar karena antara jarak antara pahalanya sholat sunnah dengan sholat wajib ini jaraknya sekitar 70 derajat. Nah, jadi lebih banyak pahalanya melaksanakan kewajiban daripada kesunahan. Pahalanya lebih banyak melaksanakan kewajiban daripada kesunahan. Nah, makanya seperti ketika ada orang dipanggil orang tuanya, dipanggil ibunya, wajib mendatangi panggilan orang tuanya. Tapi dia mau sholat duha, gimana? Tinggalkan sholat duha kamu, datangin orang tua. Kenapa? Karena orang mendatangi orang tua wajib. Sedangkan sholat duha kamu sunnah. Tinggalkan sholatnya kamu karena ini harus sunnah. Datangi dan pahalanya melaksanakan kewajiban ini lebih banyak 70 kali daripada pahalanya melaksanakan sunnah. Lihat kalau kita niat iktikaf, ya sudah kita mendapatkan pahala iktikaf tapi pahala sunnah. Kan ba'dul ulama ketika mengajarkan kepada kami kalau mau masuk ke masjid niat nadar. Nadaratul lillahi alaihi an atakifa fi masjid hadza muddat iqamati fihi. Bahasa Indonesianya kula nadar dat Allah iktikaf nang masjid itu selama berdalam. Kula niat iktikaf di masjid itu selama berdalam. Ketika masuk pertama kali langsung dia berdiri sebentar niat iktikaf yang dinadari lillahi ta'ala. Maka dia selama ada di masjid mendapatkan pahala iktikaf nadar. Mendapatkan pahala iktikaf yang wajib. Lebih banyak 70 kali lipat daripada niat iktikaf yang sunnah. Jadi nadar di sini tidak bisa terjadi kecuali di hal-hal yang sunnah. Nah, akan tetapi ulama al-fuqaha, orang-orang ahli fikih dalam kitabnya mengatakan makruh sering-sering niat nadar. Sering-sering niat nadar. Jadi jangan terlalu banyak nadar. Lakukan nadar ini sekiranya sampean sudah mampu. Nah, ada sebagian orang niat nadar. Apa nadarnya sampean? Setelah seumur hidup saya tidak mau meninggalkan sholat duha. Nadar lillahi ta'ala. Sampean enggak tahu kalau suatu hari sampean punya keperluan, punya manten, mau ke pasar, ngapain sampean nadar? Ini bisa ketika sampean tidak bisa melaksanakan nadar sampean, yang asalnya tidak mendapatkan dosa, sampean bisa mendapatkan dosa. Makanya jangan terlalu sering nadar. Nah, contohnya menadar sholat duha berapa? Seumur hidup. Labas kalau cuma nadar 1 kali, 2 kali. Saya insyaallah besok mau nadar mau sholat duha, terus besok sholat duha nadar Allahu akbar. Itu sholat duhanya sampean bisa mendapatkan pahala seperti sholat wajib karena dinadari. Akan tetapi jangan terus-menerus seperti itu karena takut sampean tidak mampu sehingga sampean itu bisa terjerumus ke dalam dosa dengan meninggalkan sesuatu yang dinadari. Nah, la ilaha illallah wal mandurah. Jadi ketika sampean sholat nadar, maka sampean wajib apa? Wajib niat menjadi imam. Jama'atan wal mutaqaddimah fil matar. Nah, dan begitu juga bagi orang yang mau jamak takdim karena hujan. Itu juga wajib berjamaah. Nah, jadi berjamaah di masjid ini. Nah, jadi kalau diperbolehkan jamak ketika karena hujan. Jamak karena hujan. Jadi di masjid dia jamak biar nanti sekiranya kalau asar akan turun hujan makanya di jamak aja. Jadi ketika saya sholat duhur di masjid, maka saya langsung jamak aja. Niat jamak. Hanya diperbolehkan. Kenapa? Karena hujan. Sekiranya kalau kalau nanti saya balik, maka akan saya basah. Jadi langsung aja di jamak aja. Nanti kita reda pulang ya sudah, enggak usah balik lagi ke masjid. Itu diperbolehkan. Nah, inda ba'dil fuqaha sebagian para ulama fikih. Nah, wahakada yang ada di dalam kitab ini tentang masalah niat imamah atau niat menjadi imam itu wajib di 4 keadaan. Pertama ketika sholat Jumat, kedua yaitu adalah ketika mu'adah, yaitu adalah ketika sholat yang diulang, wal mandurah ketika sholat yang dinadari, kemudian wal mutaqaddimah fil matar ketika orang tersebut jamak taqdim karena sebab hujan. Mungkin ada pertanyaan, insya kurang 28 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan, kami buka. Kalau tidak ada maka kami akan lanjut ke bab atau penjelasan yang selanjutnya. Falyatafadhal jazakallahu mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pertanyaannya, saya pernah mendengar paling bagusnya sholatnya perempuan itu di rumah. Betul apa tidak? Betul. Jadi kalau perempuannya tersebut, ini saya mengatakan paling bagusnya sholatnya perempuan, bukan berarti dilarang.
Bukan berarti dilarang, kecuali perempuan tersebut cantik, muda, terus kalau sekiranya jalan dilihat sama cowok-cowok, yang di sweet-sweetin, ada, lebih baik ada di rumah saja. Bukan lebih baik, wajib sholat berjamaah di rumah. Karena sampai kalau keluar lelaki yang apa namanya, jangan belolotan itu bisa sampai terkena fitnah perempuan tersebut atau tergoda dengan perempuan tersebut, maka perempuan tersebut lebih baik ada di bukan lebih baik, maka wajib sholatnya di rumah. Nah, kalau sekarang perempuannya nggak apa tertutup atau naik mobil sekiranya kelihatan orang langsung masuk ke masjid, atau sekiranya orang tersebut juga nggak mungkin menggoda lelaki yang lain, maka sekarang diperbolehkan. Boleh mendapatkan boleh sholat di masjid dan mendapatkan pahala yaitu sholat berjamaah 27. Bagaimana sekarang kalau perempuan tersebut di rumah? Nah, perempuan tersebut di rumah. Kalau sekiranya ada teman untuk sholat berjamaah di rumahnya, maka orang tersebut bisa mengajak suaminya lagi untuk sholat berjamaah mengulang sebagaimana yang saya tadi jelaskan, mu'adah, yaitu suaminya sholat di masjid kemudian sholat di rumah bersama istrinya atau bersama pembantunya, ada lebih baik. Tapi dia kan tidak mendapatkan pahala itikaf di masjid. Nah, ini di rumah, selagi di rumah tersebut ada tempat khusus berjamaah, ada tempat khusus sholat, bagi perempuan boleh itikaf di tempat tersebut. Contohnya, ini kan kalau di Madura, biasanya di rumah di sini ada biasanya di sebelah kamar mandi atau di sebelah dapur ada tempat untuk sholat. Perempuan boleh itikaf di tempat tersebut. Jadi sebagaimana seorang laki-laki iktikaf di masjid dan tidak sah untuk iktikaf di selain masjid, begitu juga perempuan ini juga mendapatkan fadilah iktikaf di masjid di rumahnya, enggak usah ke masjid, di rumahnya. Yaitu di tempat yang muaddah lil jamaah, tempat yang dikhususkan atau yang dipersiapkan untuk sholat berjamaah. Maka perempuan tersebut sah atau boleh iktikaf di tempat tersebut dan mendapatkan pahala iktikaf. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi biar lebih simpel. Jadi perempuan yang tidak menggoda orang lain, maka sekarang diperbolehkan untuk sholat di masjid dan mendapatkan pahala. Namun tetap perempuan tersebut lebih baik sholatnya di rumah selagi ada teman yang untuk menemani sholat berjamaah, contoh suaminya, anaknya atau bersama pembantunya. Wah, ada seperti itu. Kalaupun nanti memang nggak bisa, jadi kalau ada perempuan yang sekiranya menggoda umpamanya sekarang, gimana? Nggak boleh keluar. Sholatnya di masjid, sholatnya di rumah. Terus saya mau berjamaah dengan siapa? Di rumah tidak ada teman. Sampean berada di rumah, sholat sendirian, itu pahalanya lebih besar daripada sampean sholat di masjid tapi bisa menggoda orang laki yang lain. Kalau mau bicara masalah pahala, karena semuanya sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW dan pahala ini banyak tergantung mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Saya sering mencontohkan ada orang ketika sujud itu dia tidak mau baca subhanallah. Kenapa? Karena kalau baca subhanallah pahalanya cuma satu. Jadi subhanallah cuma mendapatkan 10. Tapi kalau baca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10. Satu huruf mendapatkan 10 pahala. Jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim kayaknya lebih banyak pahalanya daripada lebih banyak pahala baca bismillahirrahmanirrahim daripada subhanallah. Baik. Sampean sekarang enggak mau baca subhanallah juga ke sujud. Maunya apa? Baca Quran. Gimana? Sampai membaca subhanallah lebih banyak pahalanya daripada membaca Al-Quran dalam sujud. Kenapa? Karena seperti itulah anjuran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah anjuran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi untuk mendapatkan pahala yang banyak ini ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau yang saya katakan tadi perempuan, lebih banyak mana pahalanya? Lebih banyak sholat di rumah. Lebih banyak sholatnya di rumah. Apalagi perempuan tersebut bisa sampai memfitnah atau menggoda seorang lain, maka lebih baik wajib sholat di masjid di rumah walaupun sendirian. Walaupun sendirian dan pahalanya lebih banyak daripada di masjid berjamaah, tapi bisa yaftinun nas, mengganggu syahwatnya orang lain seperti itu. Sudah? Satu, iya, marhaba. Pertanyaan sudah dijawab kan yang pertama. Yang kedua, pertemuan dengan bukan muhrim. Nah. Seperti ini. Menyentuh perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram. Yang lebih pasnya bukan mahram ya. Menyentuh perempuan yang bukan mahram, baik itu istri atau tidak, dalam pandangan ulama, mayoritas ulama itu membatalkan sholat. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan selama tidak syahwat ataupun tidak menyentuh tapi disentuh, maka sholatnya tidak batal. Jadi bagaimana? Nah, kalau saya pribadi melihat bapak lebih baik langsung masih, tidak usah wudhu. Dan saya lebih baik mengikuti pendapat kedua karena melihat kondisinya bapak. Tapi kalau anak muda seperti saya, seperti Samsudin ini yang ada di depan saya, kalau umpamanya bersentuhan dengan sepupunya atau dengan negul, saya katakan wudhu lagi. Kamu masih sehat, lebih baik wudhu lagi. Tapi kalau seperti bapak yang sudah agak perlu ekstra untuk wudhu lagi, maka lebih baik ketika bersentuhan dengan istri langsung pergi ke masjid, tidak usah wudhu, mengikuti pendapat yang kedua. Ini salah satu rahmat atau salah satu bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ulama ini tidak bersepakat pada satu pendapat? Karena guru kami mengatakan bahwa ikhtilaful ulama laisa ala hasabil ahwal bal ala hasabil ahwal. Pendapatnya ulama ini bukan ini pendapat A, pendapat B, pendapat C. Tidak, bukan seperti itu. Tapi justru pendapat ulama ini kita pakai tergantung kondisi yang kita hadapi. Seperti orang haji, seperti orang berangkat ke Mekah ketika haji. Sampean kalau mau fokus atau mau berpegangan teguh kepada satu madhab, sulit, capek sampean. Makanya para ulama mengatakan kalau dalam haji ini campur aduk itu juga agak diperbolehkan. Seperti itu. Kamu sholatnya madhab ini, wudunya pakai ini, karena memang agak sulit. Kalau umpamanya sampean ada di dalam Masjidil Haram terus bersentuhan dengan perempuan dibatalkan, yang mau wudu lagi keluar jauh. Apalagi sekarang ini masih jauh-jauhnya jalan keluarnya jauh, jalan masuknya jauh. Nah, itu sulit. Makanya mengikuti pendapat yang lain seperti itu. Tapi kalau sehat-sehat seperti saya, seperti yang ada di depan saya ini di rumah, maka ikuti pendapat yang al-qaulul mu'tamad atau qaulul jumhur, pendapat yang mayoritas, yaitu ketika bersentuhan suami dan istri, maka itu membatalkan sholat seperti itu. Nah, sudah. Terima kasih. Minta maaf. Ada lagi pertanyaan? Barusan angkat tangan selain bapak beliau, siapa? Sudah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ya. Isya kurang 17 menit. Nah, faslun syurutul qudwah. Ahada ajar, syarat-syarat untuk qudwah, untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini bagaimana saya sekiranya dianggap sholat berjamaah? Bagaimana saya dianggap sholat saya ini berjamaah dan mendapatkan 27? Ada sekitar 11 syarat. Pertama,
alla ya'lama butlana salati imamihi bi hadatsin aw ghairih. Sampean harus yakin, sampean harus tahu kalau imamnya ini tidak batal salatnya. Atau dibalik, sampean tidak tahu, selagi sampean tidak tahu kalau imam ini batal salatnya, maka sampean sah untuk bermakmum kepada orang tersebut. Contoh, seperti biasanya, kita salat Maghrib di sini. Barusan imam, apakah kita tahu imam ini punya wudu atau enggak? Enggak tahu. Yang penting ada di depan. Jelas berarti salat sampean sah. Salat sampean sah. Walaupun imamnya tidak punya wudu, umpamanya. Selagi sampean tidak tahu. Tapi kalau sampean tahu, contoh, saya melihat sendiri, ini barusan ke toko pegang-pegangan tangan dengan yang jual di toko. Tahu sendiri. Terus gimana? Masuk ke masjid. Allahu Akbar, salat. Jadi imam. Kamu gimana? Kamu tidak boleh sekarang makmum kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kamu tahu orang tersebut batal salatnya. Walaupun kamu tahu imam ini ternyata mengikuti pendapat yang lain. Tidak mengikuti satu pendapat dengan saya. Tetap tergantung keyakinan makmum, bukan keyakinan imam. Seperti itu. Makanya pasal pertama, alla ya'lamu butlana salati imamihi bi hadatsin aw ghairih. Nah, jadi kalau ada imam sekarang, sobek. Sobek sarungnya, sama sobek. Allah. Nih, kok sobek? Teruskan, jangan diteruskan, batalkan salatnya. Salat lain. Kenapa? Karena kamu tahu kalau imam ini salatnya tidak sah, kelihatan auratnya. Nah, jadi syarat untuk bermakmum kepada salah satu kepada imam yaitu adalah makmum tidak mengetahui batal salatnya imam. Artinya kebalikannya, makmum tidak menganggap imamnya ini batal salatnya. Makmum tidak menganggap imamnya ini batal salatnya. Tapi kalau sudah makmum ini tahu kalau imamnya ini batal salatnya, contohnya seperti di kakinya ada najis, boleh temanco, boleh napa, entah besar atau bete, ada tidak boleh diikuti. Hakada ya ikhwan, begitu juga kita di era medsos ini, kalau kita tahu ada seorang kiai salah berfatwa, walaupun kiai tersebut kiai yang surbannya tinggi atau pakai peci hitam yang panjang, tapi kalau sudah salah fatwanya kita tidak boleh ikuti. Tidak boleh ikuti, walaupun sama organisasi kita, walaupun sama rasnya, sama-sama dari Madura. Oleh Toro, selagi kita tahu kalau kan itu salah berfatwa, salah pendapatnya tidak sama seperti pendapat-pendapat yang saya ketahui, tidak boleh diikuti. Karena hukum syariat ini bukan berkaitan dengan organisasi, bukan berkaitan dengan gelar, bukan berkaitan dengan apapun, tapi berkaitan dengan syariat. Yang cocok dengan syariat kita ikuti, yang tidak cocok dengan syariat siapapun kita tidak. Itu kalau sampean tahu. Kalau sampean tidak tahu, ikutilah ulama yang sampean ketahui kewaraannya, terus ulama ini tidak mengharapkan dunia dan ulama ini memang istiqomah ibadahnya. Antum tatmain, antum tenang mengikuti orang tersebut, ikuti. Umpamanya pendapatnya dia salah, sampean tidak bertanggung jawab di akhirat karena sampean mengikuti ulama tersebut. Selama orang tersebut. Tapi kalau ada fatwa di medsos diikuti, kayaknya surbannya kayaknya cocok nih, saya ikuti surbannya. Kalau sampean tidak tahu kewaraannya, tidak tahu kesehariannya, tidak tahu ibadahnya, tidak tahu bagaimana kiai orang tersebut masalah tentang hal duniawi, maka sampean tidak boleh gampang untuk ikuti orang tersebut sehingga sampean yakin kalau pendapatnya cocok dengan syariat. Saya enggak tahu ya, apakah cocok dengan syariat, tapi saya kok lihat wajahnya, surbannya, masya Allah, jangan ikuti, jangan gampang ikuti. Sampean ikuti orang-orang yang sudah jelas di depan mata sampean. Contohnya para kiai, para ulama, para habaib yang ada di desa atau yang ada di kota yang sampean sudah ketahui kalau ini enggak suka uang, kalau ini memang istiqomah, kalau ini memang orangnya enggak niku-niku, ikuti. Kalaupun nanti salah orang tersebut, kita tidak ada tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti para ulama dan ini perintah Allah untuk mengikuti para ulama, wattabi'u sabila man anaba ilayya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di firman yang lain, di ayat yang lain, ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum muhtadi. Orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah, ikuti jalannya. Ikuti jalannya dan ini adalah isyarat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para ulama sholihin, orang-orang yang saleh. Di sini dijelaskan kalau imamnya sudah jelas-jelas batal, jangan diikuti. Imamnya yang sudah jelas batal, jangan ikuti. Begitu juga setiap ada undang-undang dan apapun. Kalau tidak cocok dengan syariat, melanggar syariat, jangan diikuti. La maksiata fi makhluk fi ma'al apa? Fi maksiatil khaliq. La maksiata la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat sam'an wa ta'atan kepada apapun yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alla ya'lamu butlana salati imamihi bi hadatsin aw ghairih. Jangan sampai kita salat kepada imam yang mana imam ini ketahuan batalnya, baik itu karena hadas atau karena hal-hal yang lain. Wah, kada. Wa alla ya'ta kita wujuba qada'iha alaih. Dan kita yakin kalau imam ini salatnya bukan salat qada yang wajib diulang. Contoh, imam ini di tempat sini nggak ada air dan nggak ada debu untuk tayamum. Saya yakin sudah. Dua orang di sini nggak ada sudah. Air nggak ada, debu yang untuk buat tayamum. Contoh. Terus kemudian ada orang sholat. Ini batal. Saya tahu ini batal dulu. Dia sholat. Ini saya mau berjamaah. Allah Akbar. Tidak boleh berjamaah. Kenapa nggak boleh berjamaah? Karena imam kamu itu sholat di mana wajib diulang sholatnya. Kenapa wajib diulang? Karena sholatnya ini faqidut tahurin. Sholatnya tidak pakai wudu dan tidak pakai wudu dan tidak tayamum. Karena memang tidak ada. Atau contohnya imamnya kena perban di tangannya. Perbannya banyak lebih daripada sekedar luka. Sampean tahu ini, jadi lukanya cuma segini, perbannya banyak, segini. Baik. Setelah itu, ini imam sholat, ada orang sholat, Allahu Akbar kena perban. Sampean tahu kalau ini kena perban, iya. Dan ini sholatnya pakai tayamum, iya, tapi dia wajib ulang lagi. Ada karena faktor salah satunya ada karena perbannya lebih banyak daripada lukanya. Terus lukanya ada di tangan, ini wajib diqodho sholatnya. Walaupun sholat sekarang tapi tetap wajib qodho di kemudian hari kalau sudah sembuh. Maka orang yang seperti ini tidak boleh jadi imam. Orang yang seperti ini tidak boleh jadi imam. Jadi makmum ya, tapi jadi imam tidak boleh. Karena sholatnya tidak sempurna sucinya. Karena masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga sholatnya wajib sholat di kemudian hari sholat qadha. Nah, alla ya'ta kita wujuba qadha'iha alaih. Tidak syarat untuk menjadi berjamaah harus yakin kalau imamnya ini sholatnya sudah sah, tidak perlu diqadha lagi. Contohnya saya beri contoh barusan seperti orang yang sholat faqidut tahurin yang tidak pakai wudu dan tidak pakai tayamum atau sholat yang pakai tayamum karena luka tapi perbannya lebih banyak daripada lukanya. Maka orang tersebut wajib qadha dan wajib sholat dan wajib diqadha di kemudian hari kalau sudah sembuh. Orang yang seperti ini tidak boleh jadi makmum. Tidak boleh jadi imam, tapi boleh jadi makmum seperti itu. Nah, alla ya'ta kita wujuba qadha'iha alaih. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan sebelum saya dilanjutkan? Nah, silakan.
Baik. Nah. Ada pertanyaan? Kalau ada, sekarang dekat hari raya, ada minta sumbangan. Sumbangan apa? Sumbangan untuk kurban. Hari raya kapan ini? Hari raya Idul Fitri. Nah, nggak ada kurban di hari raya Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha sekarang, sumbangan Idul Adha. Sumbangannya berapa? 50.000. Nah. Baik. Gimana ini? Nah, tidak boleh. Karena tidak bisa satu sapi dijadikan untuk lebih dari 7 orang. Kecuali sudah dijelaskan kalau kurban ini nanti pahalanya akan dibagi-bagi. Nah, ini boleh. Jadi saya nanti beli sapi untuk saya sendiri, nanti pahalanya dibagi kepada orang yang nyumbang. Ada ya juz. Tapi kalau satu sapi terus menjadi kurban dari orang lebih daripada 7, tidak sah. Tidak boleh seperti itu, minta sumbangan untuk kurban seperti ini. Kecuali memang dijelaskan kita beli kurban untuk satu, nanti pahalanya dibagi-bagi kepada yang nyumbang. Ada ya juz. Ini sah. Ini sah seperti itu. Nah, itu sah. Jadi dan saya kira saya belum pernah menemukan loh sumbangan kurban. Ada memang? Hah? Sekolah-sekolahan. Nah, jadi memang harus diperjelas seperti itu. Kalau cuma beli kurban, kita beli kurban nanti atau memang diperjelas kita beli kurban, nanti kurbannya dikasih kepada tokoh masyarakat biar dia yang nyembelih, pahalanya kita bagi-bagi kepada kita. Itu diperbolehkan. Dan kurban ini nggak boleh pakai instansi. Jadi kurban dari mana? Dari kepolisian. Kurban dari kepolisian itu. Nggak bisa. Dari mana? Kurban dari apa? Dari pondok pesantren. Gimana kurban dari pondok pesantren ini? Kurbannya harus ada orang memang yang sudah ditentukan. Kurban itu seperti itu. Bukan nggak boleh pakai instansi-instansi. Kecuali saya menjadi ketua yayasan atau saya jadi ketua Kapolri. Saya mau berkurban atas nama saya Kapolri, ketua Kapolri atau Kapolres atau Kapolda mau berkurban. Jadi Kapolda yang berkurban, bukan ke instansi tapi orang yang berkurban. Itu boleh. Tapi kalau instansi, saya mau berkurban yayasan anak yatim piatu duafa kayak gitu. Gimana maksudnya ini? Nabi tidak bisa. Kurban ini harus apa? Terus gimana? Ya sudah sedekah, enggak usah jadi kurban. Sedekah apa bedanya? Jelas beda. Ada syarat dan rukunnya, tapi tetap kurbannya sedekah. Sedekah ya juga sedekah. Jadi kalau instansi madrasah bukan kurban namanya, apa namanya? Sedekah. Sedekah di momen berkurban. Tapi kalau kurban tetap harus orang, dan itu kalau sapi paling banyak maksimal adalah yang sudah ditentukan tadi. Nah. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Hah? Kalau makmum tidak masuk ke lomba ya, yang masuk kompetisi pahala ini sebenarnya imam dan madin. Itu kalau beda. Kalau diambil semua, ya sudah. Madin dan imam yang paling banyak pahalanya. Tapi sekarang kalau madin beda, imam beda. Lebih banyak mana? Ada khilaf ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imam yang paling banyak pahala. Kenapa? Karena Rasulullah. Ini jadi imam dan Rasulullah tidak pernah adzan kecuali hanya beberapa hal. Tapi ada yang mengatakan adzan karena Rasulullah bersabda, "Atwalun nasi unuq ana yaumil qiyamati al-mu'adhdhinun." Orang yang paling banyak mendapatkan hadiah dari Allah di akhir kiamat itu adalah orang yang adzan. Ada pilihan sama-sama ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling banyak pahalanya antara orang yang iqamah, antara orang yang adzan dan antara orang yang menjadi imam. Alasannya itu, satunya yang mengatakan imam karena Rasulullah tidak pernah adzan kecuali beberapa hal dan itu pun cuma sedikit, kalau salah 1-2 kali atau pas lebih dari 4 kali, dan Rasulullah lebih sering jadi imam. Makanya ada yang mengatakan imam lebih utama daripada adzan. Ada yang mengatakan enggak, tukang adzan karena sabdanya Rasulullah, "Al-mu'adhdhinun nasu ana yaumil qiyamah." Seperti itu. Apakah bisa tukang adzan qomat imam jadi satu? Boleh. Kalau api. Jadi yang ikut lomba cuma satu, yaitu boleh. Kan kita dulu ada kitab di kalangan pesantren, namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini yang namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau ini selama 20 tahun, saya lupa betul pastinya, antara 20 atau 40 tahun, beliau ini selama 20 tahun menjadi imam, menjadi tukang qomat dan menjadi tukang adzan. Enggak pernah putus. Wa kulluhum tanpa biaya, dapat tanpa bayaran. Jadi imam tanpa bayaran, jadi tukang adzan tanpa bayaran, semua selama 40 tahun. Istiqomah tidak pernah meninggalkan. Nah, ada yang kitabnya dikaji di pesantren-pesantren Indonesia, terutama di Jawa Timur, nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Nah, bahkan kitab beliau ini menjadi rujukan di salah satu keputusan Muktamar NU, kalau tidak salah di waktu Muktamar NU di Kalimantan Selatan tentang Indonesia, apakah Indonesia ini negara Islam atau bukan negara Islam, itu salah satu rujukannya di kitab Bughyatul Mustarsyidin karena Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau ini mempunyai ilmu yang sangat manfaat. Kenapa? Karena istiqomah, tidak pernah meninggalkan masjid. Beliau mewakafkan dirinya untuk masjid sehingga 20 tahun atau 40 tahun beliau ini menjadi tukang adzan, tukang qomat dan juga jadi imam. Nah, muhtasib lillahi taala. Bahkan kan termasuk manaqibnya atau salah satu biografinya beliau ini tidak selama 40 tahun, saya yakin kalau ini 40 tahun, beliau ini kalau sholat ba'diyatul isya, rakaat pertama membaca alif lam mim as-sajdah, rakaat kedua membaca tabarok. Dan ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini tidak tidur malam kecuali membaca 4 surat, yaitu alif lam mim as-sajdah, tabarok, yasin dan lupa saya. Yasin dan satu ini lupa. Nah, ini sunnahnya ad-dukhan, yasin dan ad-dukhan. 4 ini Rasulullah tidak pernah tidur kecuali sebelumnya membaca 4 surat ini. Sayyidina Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur, beliau kalau sholat ba'diyatul isya, rakaat pertama membaca alif lam mim as-sajdah, rakaat kedua membaca surat Mulk, selama 40 tahun tidak pernah putus. Sudah, waktunya masuk. Allahu a'lam. Sudah ya? Al-Fatihah.